Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshir biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan membawa kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaatnya kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membahas tentang wa'dul haq, janji pasti Allah. Dan kenapa janji pasti ini perlu kita sampaikan? Karena selama ini kita tidak pernah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Bahkan terkadang kita sangat yakin apa yang dijanjikan oleh manusia. Allah telah memberikan sebuah janji pasti dan janji itu pasti akan terjadi. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 63 surat At-Taubah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalika khizyul 'azim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasul. Apakah kalian tidak mengetahui, ya, sungguh kalian mengetahui bahwasanya annahu man yuhaddidillah, ada di antara mereka itu yang melanggar terhadap aturan Allah, mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, dan mereka itu tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Fa anna lahu nawa jahannama khalidan fiha, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Dzalika khizyul azim, dan yang demikian itu merupakan sehina-hinanya, sedahsyat-dahsyatnya kehinaan. Ini merupakan salah satu ungkapan terhadap untaian terhadap perilaku orang-orang munafik. Dan berulang kali saya katakan di dalam Al-Quran pada saat menceritakan tentang munafik, Al-Quran itu tidak cukup dengan satu ayat menjelaskan bagaimana perilaku mereka. Pada ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu bersumpah hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasul, padahal mereka mengatakan sesuatu yang menyakitkan Rasulullah SAW. Pada saat ada orang yang menyampaikan, ada sahabat yang menyampaikan bahwasanya mereka mengatakan kepada Rasul dan mereka
membuat hati Rasul sakit, dan mereka berani bersumpah hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia. Sebenarnya yang harus dicapai itu adalah keridhaan Allah. Sehingga apa? Sehingga pada ayat ini Allah memulai dengan kata-kata alam ya'lam. Menurut qiraat Hasan itu boleh dibaca dengan alam ta'lam. Ada dua buah cara bacanya, boleh dengan ta, boleh dengan ya. Alam ya'lam atau alam ta'lam. Apa maksud dengan alam ta'lam? Alam ta'lam itu nafi yang berbentuk istiqrar. Di mana kalau kita ingin melihat di dalam Al-Quran, ada beberapa sirah, ada beberapa bentuk lafaz yang Allah sampaikan dalam bentuk seperti ini. Seperti Allah katakan, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini merupakan salah satu ungkapan di mana pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata alam ta'lam, ini menunjukkan bahwasanya informasi itu telah sampai. Ini adalah sesuatu yang memang sudah pasti terjadi dan itu sesuatu yang memang sudah diketahui oleh manusia. Seperti pada saat Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Kapan Nabi melihat tentara fil? Padahal Nabi pada saat tentara fil itu datang, tentara gajah itu datang, Nabi belum lahir. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan dengan ungkapan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini menunjukkan bahwasanya informasi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu sudah lebih dahulu. Dan inilah ungkapan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan bentuk janji pasti, baik yang pernah terjadi dahulunya ataupun yang sedang terjadi. Dan hari ini ayat pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan yang sudah kita bacakan tadi, itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Hal yang paling menyakitkan pada saat orang munafik itu dimasukkan ke dalam neraka bukan diungkapkan dengan azabnya. Akan tetapi pada ayat ini Allah mengungkapkan dzalika khizyun azim. Ini merupakan sehina-hinanya, sedahsyat-dahsyatnya kehinaan yang akan ditimpa oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah orang yang sombong. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah mengatakan wa may yuhaddidillaha wa rasulah. Apa ini maksud dengan had? Di dalam tafsir Al-Baghawi itu dijelaskan yuqalu haddun fulanan ay sara fi haddi ghairi haddihi. Seseorang itu sudah mencaploki batasan yang lain. Itu yang dinamakan dengan keluar daripada ketentuan. Allah telah menetapkan berbagai macam ketentuan, tatanan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Misalnya, pada saat Allah mengatakan tidak boleh berzina. Caranya apa? Harus dengan menikah. Maka ini adalah ketentuan Allah. Tidak boleh memakan dengan makanan orang lain secara batil. Tidak boleh mengambil harta orang lain secara batil. Ini adalah ketentuan dari Allah. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah Allah tetapkan. Dan ini adalah ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh manusia. Kenapa? Karena tanzil diturunkan oleh Allah untuk sebagai pedoman hidup manusia. Fungsi tatanan kehidupan ini adalah konsep kehidupan ini adalah konsep yang memang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk hidup kepada kita. Sebagai salah satu contoh yang paling gampang untuk kita pahami. Pada saat kita membeli, katakanlah misalnya seperti kamera seperti ini. Dia tentu mempunyai apa yang dinamakan dengan buku petunjuk. Bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mencas baterainya, bagaimana cara mengoperasikannya. Katalog. Ada buku petunjuknya untuk setiap benda yang kita beli. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu mempunyai buku petunjuk.
buku petunjuknya itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka sangat tidak wajar apabila seseorang keluar dari patokan Al-Quran dan hadis sesuai yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Inilah ketentuan yang memang harus kita ikuti. Dan karena tidak semua kita mengetahui apa isi dalam Al-Quran dan hadis, maka kita perlu belajar dari para ulama-ulama. Ini merupakan yang dinamakan dengan hudud, dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, mereka orang-orang munafik ya, adalah orang-orang yang mengakui bahwasanya di mulut mereka saja mereka itu beriman, akan tetapi hati mereka tidak beriman. Ini yang paling bahaya hari ini. Kalau seandainya rasa seperti itu ada di dalam jiwa kita, maka apa bedanya antara munafik 14 abad yang lalu dengan munafik hari ini? Kita pergi salat, begitu kita melihat imamnya, hati kita tidak mau sujud kepada Allah. Merasa misalnya imamnya itu tidak level. Atau pada saat kita pergi ke masjid mendengarkan pengajian, begitu melihat ustaznya, merasa diri kita lebih jauh, lebih alim daripada ustaz tersebut, sehingga tidak mau mendengarkan tausiah. Ini hal-hal yang membuat sifat seseorang itu keluar daripada batasan yang ditentukan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran, untuk setiap perbuatan yang apabila itu perintah oleh Allah, maka Al-Quran mengibaratkan dengan sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Dan ini diungkapkan di dalam tafsir Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya, "Idza kana hunaka amran yuqalu fala ta'taduha." Apabila sebuah perintah, maka Al-Quran itu mengungkapkan dengan kata-kata fala ta'taduha. Maka janganlah kamu itu melampaui batas, melanggar hukum. Perintah. Misalnya Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla ta'dil, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Ini cerita bagaimana sebuah aturan Allah. Apabila kita tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka jangan langgar aturan Allah. Ini pada saat konteks perintah. Ada perintah, misalnya suruh pergi. Kalau tidak sanggup pergi, maka jangan langgar. Berbeda dengan larangan. Wa in kana hunaka, ya, beliau mengatakan nahyan yuqalu fala taqrabuha. Apabila itu merupakan larangan, maka ungkapan di dalam Al-Quran itu adalah fala taqrabuha. Coba bayangkan, begitulah detailnya Al-Quran dalam menjelaskan konsep tatanan kehidupan kita. Pada saat Allah melarang seseorang untuk menggauli istrinya. Kenapa? Pada saat dia sudah berada beriktikaf. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Nahi, larangan, itu jangan mendekat. Berbeda dengan perintah. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah menempatkan diri kita ini adalah sebagai sosok yang alim ataupun manusia setengah dewa. Olong kamalin, ya. Jadi hana masalah menyempurna urung bud, menyangaurinang dua-dua hana masalah. Enggak berlaku. Setiap larangan itu dilarang untuk mendekatinya. Berapa banyak hari ini kasus pelecehan seksual itu terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat tausiah misalnya, ada privat belajar antara laki-laki dengan perempuan. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas
memberikan sebuah konsep untuk setiap larangan kemaksiatan itu. Konsepnya apa? Jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Jangan pernah tes. Oh, saya udah alim, sudah mengaji, sudah pernah belajar, jadi saya mau tes tingkat keimanan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Meramah. Ini yang paling bahaya. Maka konsep di dalam Islam itu diajarkan kepada kita. Untuk semua larangan itu, maka kita itu tidak mendekatinya. Adapun perintah itu tidak kita untuk melanggarnya. Berikutnya, fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Nah, di dalam tafsir para mufassirin mengatakan jahannam itu merupakan bukanlah kata-kata ajami. Ya. Orang-orang Arab pada saat mereka mendengarkan kata-kata jahannam itu diungkapkan dengan kata-kata yang memang sudah langsung terbetak di dalam kepala mereka. Ini hebatnya orang Arab. Maka begitu mereka mendengarkan kata-kata jahannam, itu adalah sesuatu yang sangat sesak, membuat dada mereka sakit, bahkan itu akan membuat tersiksa. Nah, dan hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penyair, ya, Hasan Al-Ansari, beliau mengatakan, "Litaktulani ya husnaha idza tajahham." Karena kecantikan seorang wanita, ya, ini ungkapan syair, ya, biasa ungkapan puisi di dalam orang-orang Arab. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Kecantikannya itu bisa membunuhku. Nah, litaktulani ya husnaha, kebaikannya istajahama, membuat dadaku ini sesak. Nah, ini diantara orang-orang Arab, begitu mereka mendengarkan kata-kata jahannam, itu adalah sesuatu tempat yang memang sesak, padat, tersiksa. Inilah ungkapan bahwasanya jahannam itu adalah sesuatu yang memang bukan tempat yang enak. Tempat yang memang manusia pada saat mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam, maka disitulah tempat penyiksaannya. Di dalam Al-Quran itu diungkapkan ada 3 tempat. Ya, ada 3 tempat di mana Allah mengatakan khalidan fiha. Kekal abadi itu ada 3 tempat dalam Al-Quran diungkapkan. Yang pertama sekali ayat Taubah ayat 63 ini, di mana siksaannya itu adalah kekal abadi, khalidan fiha. Yang kedua, konteksnya itu dalam surat An-Nisa ayat 14, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Adzabun muhin. Ini merupakan konteks yang pertama. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi. Ini konteks. 2 tentang hudud secara umum, ya, tentang batasan-batasan yang telah Allah tentukan, dan yang 1 spesifik dijelaskan tentang pembunuhan orang-orang mukmin secara sengaja. Hari ini berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Mereka tega untuk membunuh saudaranya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan jabatan. Hanya untuk mendapatkan harta. Dan ini pengakuan. Pengakuan. Ada salah seorang jamaah yang memang sudah taubat. Beliau menanyakan, dia pernah membuat orang itu terpenjara dan bahkan pernah membuat orang terbunuh. Inilah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah hidayah kepada dia, dan dia tobat dengan sebetul-betulnya.
semoga Allah mengampuni dan menghitung dia kembali dengan nilai 0, bukan Pertamina. Nah, menghitung kembali semua, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Semoga semua kejahatan yang pernah dilakukan dahulu kala itu dihitung dengan kebaikan oleh Allah. Jangan pernah remeh tentang bagaimana tentang kehidupan kita ini. Kenapa? Karena di akhir ayat ini Allah mengungkapkan dengan khizyul azim. Ini adalah hina yang besar. Kenapa diungkapkan dengan kata-kata hina? Karena memang di dalam neraka mereka itu sudah diazab dengan seberat-beratnya, dan pada saat Allah mengungkapkan dengan khizyul azim, itu adalah sebuah ungkapan kehinaan. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memang paling sombong. Dan kemunafikan ini biasanya terjadi pada diri kita, walaupun itu tanpa kita sadari. Berapa banyak aktivitas yang kita lakukan hari-hari, misalnya kita sujud, pada saat kita sujud salat, tapi hati kita tidak mau sujud. Pada saat kita menolong orang lain, ada sesuatu yang kita harapkan. Inilah kemunafikan di dalam jiwa kita. Pada saat kita melakukan kesalehan, ya, misalnya kita memberikan tausiah, ada sesuatu yang ingin kita harapkan dari tausiah tersebut. Padahal para sahabat itu paling takut kalau seandainya semua kebaikan mereka yang mereka lakukan di dunia ini itu dibalas langsung oleh Allah. Ini adalah suatu kekhawatiran yang sangat luar biasa yang dialami oleh para sahabat. Mereka khawatir sekali kalau seandainya ibadah mereka itu dibayar tuntas di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga mereka meminta balasannya itu nanti saja di akhirat. Nah, dihina ini, maka mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha abada, itu adalah akan dihina, akan ditanyakan, mana kesombonganmu dulu waktu hidup di dunia? Ini yang ditanyakan oleh para malaikat terhadap mereka. Mereka akan dihina dengan sebetul-betulnya. Kenapa? Karena mereka pada saat hidup di dunia itu menghina para sahabat, menghina Rasul, membuat hati Rasul sakit. Entah apa-apa dibilang untuk Rasul. Nah, kalau misalnya Rasul sedang menggalang dana, ya, mereka mengatakan la tunfikuna inda Rasulillah. Jangan kalian berinfak, ya, kepada Rasul. Mereka juga menghina Rasul, membuat sakit hati Rasul pada saat Rasul pulang ke Madinah, akan pulang ke Madinah, maka mereka mengatakan la nukhrijanna. Maka kami akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang rendah dan hina. Begitulah kesombongan orang-orang munafik. Maka hari ini kalau ada rasa itu pada diri kita, maka kita telah mewariskan sifat kemunafikan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW hingga diwariskan dengan hari ini. Maka tidak perlu kita berbuat sombong, mempunyai tingkah yang sombong, angkuh, takabur. Dikarenakan apa? Ayat ini mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang mempunyai perilaku seperti itu maka akan dihina dengan sehina-hinanya di dalam neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.